semuanya? Ibu. Ya, ketua kelas mungkin bisa mungkin salah. Siap. Beri salam. Selamat pagi Bu Santri. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Senang bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini ya. Semuanya dalam kondisi sehat semua? Sehat. Tuhan. Baik, untuk hari ini Ibu akan mulai dulu dengan presensi. Kalau saya lihat di sini ada 16 siswa dan kita ada 17, harusnya berarti ada satu siswa yang tidak masuk. Yaitu siapa teman-teman? Ya, Audrey kemarin tidak masuk dan hari ini masih tidak masuk ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai bersama-sama kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman dan ibu kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pembelajaran kimia. Bimbinglah kami agar kami boleh belajar dengan baik. Oke, baik, terima kasih Audrey. Nah, kemudian untuk selanjutnya silahkan kita mengecek bersama-sama apakah baju seragamnya sudah rapi atau belum, karena setiap pagi kita juga selalu diingatkan untuk merapikan baju. Kemudian dicek juga di sekitar tempat duduk kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah silahkan dipungut terlebih dahulu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya masih ingat materi kita yang terdahulu kemarin. Jadi hari ini kita akan masuk ke konfigurasi elektron, tetapi kita akan mengingat kembali terlebih dahulu materi kita sebelumnya ya. Bentar, Ibu nyalakan PPT-nya terlebih dahulu. Ya, sudah mulai nampak ya. Kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada 3 pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. Untuk yang pertama, bagaimana posisi elektron menurut Niels Bohr? Kalau misalnya Ibu minta tolong Daniel untuk menjawab, bagaimana posisi elektron menurut Niels Bohr, Daniel? Dia mencari orbitnya. Apa? Posisi elektronnya berputar mengitari inti atom dan terletak pada orbitnya. Oke, bagus. Nah, kemudian bagaimana posisi elektron menurut mekanika kuantum? Kemarin kita sudah mengenal perkembangan teori atom dari Dalton, Thomson, Rutherford, kemudian Niels Bohr, kemudian yang terakhir adalah mekanika kuantum. Adakah yang masih ingat bagaimana posisi elektron menurut mekanika kuantum? Stella mungkin ingat posisi elektron pada teori mekanika kuantum? Dapat ditemukan di daerah orbitalnya. Oh ya, betul, bagus. Jadi elektron itu berada pada suatu ruang kebolehjadian yang disebut dengan orbital. Jadi misalnya kalau misalnya di SMA Budaya Wacana ini kira-kira peluang terbesar ditemukannya Benny misalnya itu berada di mana? Maka karena Benny berada di kelas 10 MIPA, maka peluang terbesar ditemukannya Benny di SMA ini tentu saja di kelas 10 MIPA. Demikian pula elektron itu nanti peluang terbesar ditemukannya di dalam suatu daerah yang disebut dengan orbital. Nah, orbital itu apa? Nanti kita akan kenal lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, ada berapa macam bilangan kuantum yang berperan dalam menentukan posisi elektron? Ibu tunjuk lagi ya. Apakah Holly bisa menyebutkan? Iya. Apa saja Holly? Ada 4, itu utama, azimut, magnetik, sama spin. Ya. Bilangan kuantum utama, azimut, kemudian magnetik dan spin. Kalau misalnya Ibu tanya lebih lanjut, Manda, kalau bilangan kuantum utama itu nanti menunjukkan apa, Manda?
kemudian Denny mungkin bisa jawab kalau yang azimut menunjukkan apa? Menentukan posisi subkulitnya. Iya, menentukan posisi di subkulitnya. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya ya? Iyo, magnetik menunjukkan apa Iyo? Menyatakan arah orientasi elektron dalam orbital. Ya, menyatakan arah orientasi dalam orbital. Dan yang terakhir, spin. Oke, mungkin bisa jawab. Menyatakan arah berputar elektron. Ya, arah berputarnya elektron. Bagaimana arah berputar elektron? Ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan arah jarum jam. Ya, baik. Untuk selanjutnya, anak-anakku, kenapa kita akan mempelajari konfigurasi elektron kali ini? Karena ternyata sebelum kita mengenal mekanika kuantum, kita dihadapkan pada teori Niels Bohr bahwa struktur atom itu mirip dengan tata surya. Nah, kemudian mataharilah itu sebagai pusat dari tata surya, sedangkan planet-planet itu mengitari tata surya di dalam orbitnya atau lintasannya. Yang akhirnya kita tahu bahwa ternyata elektron itu menempati lintasannya masing-masing. Dan nanti di dalam lintasannya ini nanti elektron itu akan menempati suatu daerah yang disebut orbital itu tadi. Nah, jadi misalnya kalau kalian lihat trek lari di dalam gedung olahraga atau di misalnya lapangan Mandala Krida yang terdekat. Nah, di sana kalian akan menemukan bahwa lintasan lari itu dibuat sesuai jalurnya ya, sehingga pelari itu akan lari pada lintasannya masing-masing, jadi tidak keluar jalurnya. Begitu pula elektron. Nah, kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan materi hari ini nanti, kita akan belajar konfigurasi elektron itu dengan metode berkelompok ya. Oleh karena itu sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya, dan kebetulan kita hari ini jam pertama, sehingga kita bisa setting tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi dengan demikian nanti kita akan bersama-sama belajar konfigurasi elektron, di mana apa yang akan kita pelajari. Nah, di sini nanti kalau tujuan umumnya itu adalah bahwa peserta didik itu dapat menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar. Nah, tetapi untuk pertemuan hari ini kita cukup pada konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita akan bersama-sama melanjutkan bagaimana meletakkan atom-atom itu di dalam tabel SPU. Tabel periodik sudah pernah lihat ya. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat bersama-sama. Jadi alurnya nanti Bu Santi akan jelaskan materi pendahuluannya secara singkat terlebih dahulu. Setelah itu nanti ada kasus yang akan Ibu berikan melalui LKPD ya. Baik, kita lihat gambar berikut. Kalau misalnya yang menghadap ke sana supaya lebih leluasa, mau kursinya dihadapkan ke papan tulis juga diperbolehkan ya. Baik, ini adalah konfigurasi elektron yang berada di setiap kulitnya. Kita kemarin sudah mengenal kulit itu dari K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, kemudian kita contohkan untuk Mg dan O. Mg 12, kalau menurut Niels Bohr, konfigurasinya adalah dituliskan 282. Tetapi nanti saat kita sudah belajar konfigurasi elektron dengan 3 aturan, yaitu aturan Aufbau, kemudian aturan Hahn dan larangan Pauli, maka nanti kita akan menuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan subkulitnya. Kemudian setelah itu bisa dilihat contoh berikutnya ada oksigen. Oksigen 26. Kalau dikonfigurasikan sesuai subkulit itu 1s2, 2s2, 2p4. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menuliskan konfigurasi elektron sesuai subkulit itu? Ada nanti 3 aturannya. Ada 3 aturannya ya, nanti Ibu
jelaskan masing-masing. Nah, sebelum ke sana kita akan lihat terlebih dahulu apa makna dari tulisan seperti ini. Kalau secara matematika mungkin kalian mengenalnya ini 4P pangkat 6 ya. Tetapi kalau di kimia ini cukup dibaca 4P6. Artinya 4 itu menyatakan kulit, kemudian P menyatakan letak subkulit. Masih ingat ya kemarin SPDF, S itu 0, P itu 1, D itu 2 dan seterusnya. Kemudian 6 di atas ini menyatakan jumlah elektronnya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya harga 4 bilangan kuantum, maka N sama dengan 4 karena kulitnya ada di sini ya, kulitnya 4. Kemudian L sama dengan 1 karena P itu harganya 1. Kemudian M itu harganya plus 1 karena masih ingat bahwa S itu 1 orbital. Kemudian P itu 3 orbital. Jadi kalau 3 orbital diisi 6, berarti kan kotaknya terisi penuh semua ya. Jadi nanti M-nya harganya plus 1. Kemudian S minus setengah, berarti itu nanti dia elektronnya lambangnya tanda panah yang turun. Nah, sekarang kita lihat aturannya terlebih dahulu. Nah, aturan penulisan konfigurasi elektron itu ada prinsip Aufbau. Aufbau itu berarti membangun. Menurut prinsip Aufbau, penulisan konfigurasi elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang tinggi. Nah, digambarkannya seperti ini. Nah, ini adalah diagram Aufbau menurut literatur ya. Jadi ini nanti dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian akan lebih mudah mempelajari konfigurasi elektron dengan media konfigurasi elektron Aufbau yang sudah disediakan di setiap kelompok ya. Jadi nanti 1S itu diisi 2 elektron, nanti bisa menggunakan media kelereng. Jadi kelerengnya itu bisa diumpamakan sebagai elektron. Nah, kemudian 1S berarti ada 2, kemudian 2S berarti juga ada 2 elektron karena S itu 1 kotak. Kemudian P itu nanti ada 3 kotak, berarti diisi penuh 6 elektron ya. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diikuti dulu? Bisa ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian lanjut ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua itu adalah aturan yang kedua itu adalah larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa dalam satu atom itu tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi nanti dia akan dibedakan dengan bilangan kuantum spin ini nanti. Nah, jadi kemarin masih ingat ya bahwa satu orbital itu diisi maksimal 2 elektron. Nah, inilah nanti yang harga S-nya itu adalah plus setengah, sedangkan yang turun S-nya itu adalah min setengah. Jadi mereka akan dibedakan oleh satu bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum spin. Kemudian lanjut. Nah, aturan H. Pengisian orbital dengan energi yang sama, tiap-tiap orbital itu akan diisi lebih dahulu oleh satu elektron dengan arah spin yang sama. Susunan elektron yang paling stabil adalah bila elektron tersebut itu terisi secara sejajar terlebih dahulu. Jadi arah spinnya itu sejajar. Jadi misalnya nanti kalau kalian menemukan orbital P dengan 3 kotak seperti ini maksimal isinya berapa elektron teman-teman? Maksimal berapa elektron? 6 elektron. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau mengisi P-nya ternyata hanya 3, maka 3 itu nanti harus kita isikan satu dulu di setiap kotaknya. Oke, gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan orbital. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana kalau konfigurasi elektron ion. Ya, baik. Konfigurasi elektron ion
elektron. Nah, nanti yang perlu diingat, ion itu kemarin kan ada dua ya, ion positif dan ion negatif. Positif itu jika bagaimana, Daniel? Positif itu elektronnya dilepas atau ditangkap? Yakin? Dilepas. Keputusan terakhir? Kalau positif? Positif ditangkap. Oke, positif ditangkap. Kita lihat jawaban yang lain. Bagaimana Holly? Kalau melepas, elektronnya dilepas atau ditangkap? Negatif. Lepas negatif? Kalau menerima itu positif. Positif. Oke, cek lagi. Kemarin kita sudah belajar mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron ya. Di sana kemarin kita sudah belajar tentang ion positif dan ion negatif. Ion positif itu terjadi jika suatu atom itu melepas elektron, sedangkan kalau negatif barulah dia menangkap elektron, gitu ya. Baik, ini jadi nanti tolong diperhatikan, kalau plus berarti melepas, kalau min berarti menangkap. Nah, kemudian kita lihat ini adalah cara penulisan konfigurasi elektron menggunakan gas mulia. Nah, jadi nanti kalau misalnya Na11 itu kan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini kan lumayan pendek ya. Kalau ini bayangkan jika konfigurasi elektron itu sangat panjang, maka di cara penulisan konfigurasi elektron itu bisa menggunakan gas mulia. Gas mulia itu apa saja? Ada helium, ada neon, ada argon, kripton, xenon, dan radon. Di sini helium 2 elektron, neon 10, Ar 18. Nah, jadi nanti 2 ditambah 2 4, 4 tambah 6 10. Jadi 10-nya ini digantikan oleh si neon. Kemudian sisanya ditambahkan di ekornya. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita akan waktunya berkelompok. Nah, Ibu akan cek lagi. Ibu membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ada Amanda, Louis, Onci, K, kelompok 1. Kemudian Daniel, Dila, Felicia, Vina, kelompok 2. Kemudian ada Io, Holly, Fanny, Selo, kelompok 4. Dan kelompok 3, dan kelompok 4 ada Ren, Stella, Audrey, Benny, Angel. Baik. Nah, Ibu akan membagikan LKPD di tempat kalian masing-masing. Nah, sambil Ibu membagikan LKPD, kalian boleh sambil melihat animasi dari konfigurasi elektron. Siapa tahu ini nanti semakin terjelas ya. Pertama kita buka aplikasi virtual Ini orbital. sebenarnya kalian bisa menggunakan HP juga. Kita bisa download di Play Store. Klik Start. Nah, ini merupakan orbital S. Jadi orbital S itu bentuknya bulat. Nah, ini orbital S yang sesungguhnya. Kemudian ada orbital P. P bentuknya seperti ini. Orbital D. Nah, ada orbital F. Jadi semakin kompleks. Ada 3 tipe orbital P. Ada PX, PY, dan PZ. Ini bentuk 3 dimensinya ya. Kalau bentuk 3 Setiap dimensinya itu yang kotak. jenis orbital ini berisi 2 elektron. Hal ini yang menyebabkan orbital P itu berisi 6 elektron karena ada 3 jenis orbital P. Untuk orbital D itu ada 5 jenis. Setiap orbital ini berisi 2 elektron sehingga orbital D itu maksimal terisi oleh 10 elektron. DXY seperti ini bentuknya. Bentuk ini merupakan 5
lintasan-lintasan elektron. Jadi elektron bergerak itu di dalam area ini. Ini dxz, kemudian ada dx kuadrat min y kuadrat dz kuadrat seperti ini lintasan elektronnya. Contohnya helium 1s2, maka dia hanya berupa bulatan karena di orbital s ada 2 elektron. Be 1s2 2s2. Nah, orbital s di kulit pertama itu terlihat di bagian dalam, kemudian di bagian luar itu merupakan orbital 2s. Karbon 1s2, 2s2 dan 2p2 bagaimana seperti ini? Jadi ada 2s, 1s terlihat di paling dalam, yang paling luar itu 2p, hanya berisi 2 elektron. Oksigen 2p4, di orbital p dia berisi 4 elektron. Neon 2p6 kan terlihat elektronnya dan jumlahnya 6. Magnesium, ini contoh yang tadi, ada 1s di paling dalam, 2s, kemudian 2p. Nah, kita lihat setelah 2p ada 3s, maka 3s ini berada di paling luar, areanya lebih luas dibandingkan 2p6. AR seperti ini bentuknya, ada 3p6. Nah, sama-sama nih, ada 2p dan 3p. Terlihat 2p itu lebih kecil, sedangkan 3p lebih besar dan lebih berada di luar. Semakin banyak elektron, orbitalnya akan semakin menumpuk banyak dan semakin kompleks. Jadi sebenarnya tidak sesederhana 1s2, 2s2 dan seterusnya. Kalsium, nah dia berada di 4s2. Ada berapa s? Kita lihat, ternyata Tugas kelompok 1 itu adalah menuliskan nomor atom, konfigurasi elektron, dan diagram orbital untuk kalsium dan titanium. Untuk nomor atomnya bisa dilihat di tabel STU di buku cetak ya. Kemudian kelompok 2 nanti tugasnya menuliskan konfigurasi aluminium dan mangan. Nomor atomnya ada di tabel STU. Kemudian kelompok 3 menuliskan konfigurasi klorin, besi. Itu nanti silahkan menggunakan tabel periodik juga untuk mencari nomor atomnya. Dan yang terakhir kelompok 4 menuliskan konfigurasi elektron, sulfur, dan kromium. Itu ya, nomor atomnya ada di tabel periodik. Kemudian untuk selanjutnya ada materi konfigurasi elektron ion dan gas mulia. Itu nanti bisa diisi sendiri. Dan selanjutnya, jadi ingat ya, tugas pertama kelompok itu adalah menuliskan konfigurasi elektron yang ada di dalam tabel. Tugas kedua dari masing-masing kelompok adalah tantangan 1 nanti dicoba dipecahkan oleh kelompok 1, tantangan 2 dicoba dikerjakan oleh kelompok 2, dan tantangan 3 kelompok 3, tantangan 4 itu kelompok 4. Kemudian masih ada satu tantangan yaitu tantangan 5, nanti bisa bagi yang sudah selesai boleh mengerjakan tantangan kelima tersebut. Sampai di sini apakah bisa diikuti alurnya? Bisa ya. Nah, silakan kalian bisa bekerja di dalam kelompok. Kemudian di meja kalian sudah ada media coklat konfigurasi elektron. Nanti silahkan dicoba dengan memasukkan elektron sebanyak nomor atomnya. Di sana yang disediakan masing-masing ada 30 kelereng, jadi nanti bisa dicoba bagaimana penempatan elektron itu di dalam orbitalnya. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Ya, ada.
nggak usah, itu nanti dilengkapi sendiri saja. Ya, jadi tugas kelompoknya silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, jelas? Ya, silahkan bekerja di dalam kelompok. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Waktu kerja kelompok kita adalah sampai jarum panjang di angka 10 ya. Jadi sekitar 20 menitan. Coba ya, karena kan hanya satu soal. 20 menitan, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Sudah temukan sama-sama. Ini nanti bisa saya 13, berarti ambil 13 planet. Ini ada 3, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita mulai dari pertama. Nanti dari situ kalian akan bisa menuliskan rekomendasi atas. Ini yang kedua, ya. Satu-satu. Kalau yang P sudah dapat nomor aturnya? Ini nanti dilewati saja. Nanti bisa juga. Kelompok kalian kan dapatnya CL sama C11. Nah, nanti jika masih kesulitan, ini bisa dimanfaatkan di belajar. Nah, nanti 17 itu berarti ambil barangnya sebanyak 17. Ini sudah ada 7. Terus nanti bisa diisikan satu S-nya 2. Berarti dan seterusnya. Itu nanti bisa dicoba ya. Cek. Tambah 2. 4 tambah 6. 10 tambah 1. Ini nanti untuk membuktikan apa yang sudah kalian tulis benar atau tidak ya. Ambil 17. Sudah dapat nomor aturnya? Ya, ada 16. Nanti urut-urutannya nanti bisa dibantu dengan media konfigurasi elektron ini. Ambil 16 elektron, kemudian mulai dimasukkan bisa. Tapi kalau untuk sementara seperti itu. Nanti membuktikan yang sudah kalian tulis benar atau salah bisa diambil. Jadi 3P 4. Ya, 3P 4.
integrasi atas ini yang kita juga ya. Coba masukkan kalau untuk yang P sudah dapat nomor atomnya? Ya ini nanti dilewati saja, terus nanti bisa lanjut ke sini. Kelompok kalian kan dapatnya Cl sama C 17. Nah nanti jika masih kesulitan, ini bisa dimanfaatkan untuk belajar urut-urutannya. Nah nanti 17 itu berarti ambil kelerengnya sebanyak 17. Ini sudah ada 7. Terus nanti bisa diisikan satu S-nya 2 lagi. Nah, 2. Dan seterusnya. Itu nanti bisa dicoba ya. Oke, 2 S 6 dicek. 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 1 Ini nanti untuk membuktikan apa yang sudah kalian tulis benar atau tidak ya. Ambil 17 terus dimasukkan. Ya, ada 16. Nanti urutannya nanti bisa dibantu dengan konfigurasi elektron. Ambil nanti elektron nanti dia menggunakan nanti dia melepas atau mengangkat, berarti kalau negatif 2 berarti dia mengangkat berapa elektron? 2. Terus dibaca kalimat berikutnya. Jika dan ya.
kerja semua. Jangan lupa diperhitungkan waktunya ya. Untuk konfigurasi elektronnya bisa saling berbagi. Kemudian untuk soal tantangannya mungkin jika ada yang sudah selesai bisa ini ya, bisa dilihat. Untuk soal tantangan nanti hati-hati, soal tantangannya sudah melibatkan materi yang kemarin juga, yang ada mungkin ada isobar, ada isobar, nanti coba dicek. Kali sudah. Kalau sudah boleh sambil membaca soal yang jadi tugas kelompok. Yang kayaknya terakhir yang Metodenya sama. Itu iso ya. Itu ininya ngefren. Iya berarti ini isoseksinya nyatanya 8. Iya. Kan bisa kan? Sudah mencoba lihat soal nomor 4 ya. Maksudnya tadi kalau min itu berarti menangkap. Nah, jadi hati-hati membaca soalnya. Ya, bermuatan negatif 2 berarti apakah tadi dia melepas atau menangkap, berarti kalau negatif 2 berarti dia menangkap berapa elektron. Terus dibaca kalimat berikutnya. Jika perhatikan ya. Jadi 10 tambah 2.
Iya, kamu itu gimana Bu? Ini ya, ini awal. Iya, berarti 12. Berarti bisa promo 12. Masih yang kemarin. Ya, 12. Oh. Nyebrangnya kapan? Belum bisa. Ya ini aja nanti kita rotasi atau kemarin kan lama-lama. Bisa menghubungi kan soalnya. Jadi bisa. Itu dalam kondisi 2 ben, ada di sini 2 ben. Berarti kalau X-nya sendiri, kalau kondisi tidak menangkap berapa elektron? Nah, perhatikan ya. Anak-anak ulang lagi ya. Perpanjangan waktu 5 menit. Aku mau tunggu pipi di
melihat bersama-sama bagaimana hasil kerja kelompok kita. Nah, sekarang nanti sistemnya nanti kelompok 1 yang akan maju terlebih dahulu, kemudian nanti lanjut di kelompok 2. Caranya adalah nanti ada yang menuliskan konfigurasi elektronnya di papan tulis, kemudian ada yang menjelaskan, dan juga kalau misalnya ada teman-teman yang memberikan konfirmasi tambahan atau bertanya, nanti boleh dituliskan oleh salah satu dari kalian. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa kita coba? Kita coba ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 masih di soal tantangan ya? Oke, nggak apa-apa, nanti nyusul. Kelompok 4 sudah sampai di mana? Oh, sudah. Oke. Baik, kita akan coba maju dari kelompok yang pertama. Oke, ada spidol yang bisa dimanfaatkan. Kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Yang satunya nanti yang satunya tulisin yang soal tantangan satu. Nanti kan tulis satu tulisnya. Yang satunya tulisin yang jawaban yang soal tantangan. Nanti videonya bisa selesai. Ini selesai dulu. Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 bertugas menyampaikan konfigurasi
bisa diambil. Untuk soal tantangannya tidak perlu ditulis soalnya ya. Jadi langsung pembahasannya. Konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, sama 4S2. Buat diagram orbitalnya kayak gini. Oke, sambil menunggu yang sedang dituliskan untuk kelompok lain,
Untuk kalsium dan titanium yang sudah dituliskan di depan, apakah berdasarkan pengalaman kalian dalam menuliskan konfigurasi elektron menulis kulit, kelompok ini sudah sesuai? Karena masing-masing bekerja konfigurasi elektron ya, jadi bisa menyimak bahwa setelah 1s2 itu 2s2, setelah 2s2 2p6, setelah itu 3s2 3p6. Oh ya, baik. Mungkin boleh ditanyakan, nggak apa-apa ya sambil menunggu penulisannya yang soal. Ada pertanyaan dari Iyo, mungkin Iyo bisa tanya ke kelompok yang bersangkutan. Bukannya habisnya yang titanium itu habis 3p6 itu 4s2 dulu ya? Coba dijawab dulu. Sebelum ya, habisnya kan habis 3p6 baru 4s2. Tadi kita cari dulu ini dulu baru 4s2 itu. Oke, ada yang mencoba menguatkan kelompok ini? Tapi jangan dihapus dulu ya. Adakah yang bisa menguatkan jawaban kalian? Menurut kalian jawabannya benar atau salah? Iya, paham. Salah urutan. Salah urutan. Oke, baik. Sebelum dihapus teman-teman. Nah, di soal konfigurasi elektron ini, Bu Santi akan memberikan penguatan bahwa dalam penulisan konfigurasi elektron itu ada yang sesuai urutan tingkat energi. Itu nanti berarti setelah 3p6 itu 4s2, baru 3d2 itu secara urutan tingkat energi. Tetapi apa yang dituliskan oleh kelompok di depan itu Ibu katakan tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena mereka menuliskannya sesuai urutan kulitnya. Jadi kulit pertama ditulis dulu, kulit kedua ditulis dulu, setelah itu kulit ketiga, nah baru kulit keempat. Kelompok ini akan salah apabila 3D-nya itu diisi penuh dulu. Nah itu mereka salah. Tetapi mereka loncat dulu di 4S-nya. Jadi 4S-nya dituliskan 2, baru sisanya ada di 3D. Gitu ya. Nah jadi itu akan memberikan penegasan bahwa yang dituliskan di depan itu adalah benar. Cuma mungkin nanti literasinya mungkin lebih dikuatkan lagi ya untuk Anda dan teman-teman. Tapi sudah benar kok. Ya. Cuma dalam menjelaskannya memang 4S-nya dipenuhi dulu baru 3D-nya. Oke. Baik, terima kasih. Iyo juga. Yang tantangan satu pertanyaannya karena kita notasi atau Y. Di sini X dan Y itu merupakan coba, jadi telur masanya sama, sama-sama 42. Buat cari proton itu dari nomor massa dikurangi neutron, hasilnya 24p. 24p itu konfigurasi elektron ini itu kan ininya jadi CR 24 masih atomnya. Terus konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, dan 4s1. Terus yang C, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir itu 4s1 yang terakhirnya, n-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan plus 1,5. Itu menandakan searah motion. Ya. Baik, ini presentasi dari kelompok 1. Adakah yang akan mengkonfirmasi dari soal yang pertama? Adakah kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Bu Santi yang mengkonfirmasi ya. Nah, nanti untuk masing-masing kelompok boleh mengambil dokumen dari pekerjaannya kelompok 1 ya, nanti bisa difoto. Nah, tolong diperhatikan untuk yang soal nomor 1. Di sana dikatakan sama
atom. Nah, yang perlu diperhatikan notasi atom. Beberapa waktu lalu kita sama-sama sudah belajar notasi atom ya. Gak apa-apa, tetap di depan. Nah, notasi atom itu yang perlu Ibu tegaskan kembali, mungkin kemarin sempat lupa ya. Notasi atom itu masih ingat lambangnya adalah A, X, Z. A itu menunjukkan nomor massa. Nomor massa itu proton ditambah neutron. Z itu menunjukkan nomor atom. Nomor atom itu adalah protonnya. Sehingga kalau misalnya kelompok 1 mau mencoba membenarkan lagi, berarti X di sini angka yang di bawah harusnya protonnya berapa? 24. Kemudian nomor massanya karena isobar berarti 42. Oh, itu ada kesalahan penulisan. Hati-hati ya. Nomor atom itu yang di bawah. Oke, benar kan? Tadi udah benar. Ya. Baik, baik teman-teman, itu tadi prestasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempat. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Enggak apa-apa, nanti kelompok 2 boleh maju. Ada yang menghapus, ada yang menuliskan konfigurasi elektronnya. Untuk soal tantangan nanti jangan khawatir ya, kalau misalnya ada kesulitan bisa disampaikan. Oke, nanti kita pembahasannya sampai di kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 silahkan saling berbagi tugas supaya lebih cepat. Ini langsung tantangan. Untuk yang konfigurasi elektronnya dituliskan satu unsur saja ya. Untuk enggak yang di sini. Nanti yang dituliskan aluminium saja.
menyampaikan kepada teman-teman? Yang disampaikan satu unsur saja, jadi aluminium saja. Ya, untuk magnesiumnya nanti untuk penilaian LKPD-nya. Ya, boleh disampaikan. Ya, silakan disampaikan. Baik teman-teman, sekarang kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Pertama dimulai dengan melengkapi tabel dari aluminium. Di sini aluminium memiliki nomor 13. Jadi kami mengurutkannya menjadi 2S, 2S2, 2P6, 3S2 dan 3P1. Jadi ketika semuanya dipecahkan, yang hasilnya akan menghasilkan 13. Lalu berikutnya untuk yang tantangan 2, yaitu tentang ion Y2+. Ini integrasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Tapi karena di sini Y-nya adalah 2+, berarti melepas sehingga pada bagian terakhirnya ini dikurangi. Jadi P6 kami tambahkan menjadi 5S2. Karena di sini tidak bisa dinaikkan apanya menjadi 8, sehingga kami pindahkan 2 menjadi 5S2. Lalu berikutnya kami lompat dulu ke bagian C-nya, yaitu tentang mencari kekuatan elektron dan nomor masanya. Ini nomor masanya adalah 38 yang didapatkan dari elektron dan protonnya menerima 38. Lalu untuk nomor masanya saya dapatkan dari 18 ditambah 38, yang adalah 56. Karena mencari neutron membutuhkan A alias nomor massa dikurangi Z alias nomor atom, sehingga didapatkan yang 56 dikurangi 38 semuanya 18. Lalu untuk harga bilangan kuantumnya masih belum tepat, masih kurang 2 lagi, masih belum selesai. Iya. Baik teman-teman, itu yang ditampilkan oleh kelompok 2. Harga N-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 0, dan masih kekurangan 2 bilangan kuantum lagi. Oke, mau dijawab secara langsung ataukah boleh saya lontarkan ke teman-teman? Mungkin ada yang bisa membantu. N-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 0. Berapakah M-nya jika berakhir di 5S2? Berakhir di 5S2 berarti harga M-nya, adakah yang bisa membantu? Kalau N-nya jelas 5, S itu L-nya sama dengan 0. Sudah tepat sekali dan ya dan teman-teman menuliskan 5 dan 0. Hanya kurang 2 bilangan kuantum. Adakah yang bisa membantu? M-nya berapa dan S-nya berapa? M-nya 0. Dijawab oleh kelompok 1. S-nya plus setengah, tanda tanya. Oke, M-nya 0. Bagaimana teman-teman? Mungkin Daniel bisa menggambarkan kalau 5S2 itu berapa kotak Daniel? Kalau digambar, Kalau 5S2-nya saja yang digambar. Di bawah 5S2. Kalau satu orbital S, oke, satu kotak. Kemudian diisi 2 elektron, satu naik, satu turun. Oke, berarti sepakat ya, M-nya sama dengan 0. Karena S-nya 0, berarti M-nya juga harganya 0. Boleh dituliskan. Nah, sekarang berapakah S-nya? Iya, minus setengah. Ya, baik, silahkan dituliskan M-nya 0, S-nya minus setengah. Ya, baik, teman-teman, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menyelesaikan aluminiumnya. Nah, kemudian karena kita
Dan sebenarnya untuk membahas konfigurasi elektron itu memang dibutuhkan 3 JT ya, tetapi saat ini kita hanya diberikan 2 JT saja. Berarti nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian hari ini nanti kita akan mencoba dari sepenggal kegiatan yang sudah kita lalui ini tadi, apa yang sudah kita dapatkan, nanti Ibu berikan refleksi. Nah, kemudian nanti silahkan diisi lembar refleksi itu untuk 2 kelompok, nanti kita maju di hari berikutnya ya. Refleksinya nanti silahkan diisi. Nah, kemudian nanti Ibu juga akan memberikan post test melalui Quintal juga. Nanti Ibu akan buka linknya. Silahkan dikerjakan soal pilihan ganda itu dalam waktu 5 menit ya. Oke. Baik, ini Ibu bisa minta tolong untuk dibagikan ke masing-masing anak. Sambil Ibu buka link Quintalnya ya. Nanti setelah selesai boleh lanjut mengerjakan prosesnya. Nanti Ibu mau melihat hasilnya ya, sebisa mungkin proses hari ini kira-kira apa yang sudah didapatkan. Coba dijawab sebisanya ya. Karena ini untuk melihat proses hari ini saja. Nanti dari hasil post test itu nanti kita akan lihat dan nanti akan kita kuatkan lagi di pertemuan berikutnya.
menit lagi Ibu stop ya. Jadi apa adanya saja dulu. Oke. Baik, Ibu stop dari sekarang. Nanti kalau yang harus dipersiapkan sungguh-sungguh itu kalau sudah ulangan ya. Semangat. Mas-masan. Baik, hari ini pertemuannya kita cukupkan sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya yang 1 JP nanti kita akan melanjutkan kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nah kemudian untuk selanjutnya kita akan tutup bersama di dalam doa. Mohon untuk wakil ketua kelas memimpin doa penutup, dan kemudian nanti untuk LKPD sementara dan juga refleksi yang sudah dibagikan tadi dikumpulkan sehabis pembelajaran ini. Ya. Silakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas karena Engkau telah memberkati dari awal pelajaran ini sampai sekarang kami telah selesai. Kiranya Tuhan yang bimbing kami selalu dalam pelajaran apapun, dan juga Tuhan yang bimbing nanti dalam mengajar dan menyelesaikan kuliahnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan dan selamat mengikuti pelajaran yang berikutnya. Oke, Siap. Beri salam.